Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari anggotanya yaitu saya sendiri Nafi Fauzia dan rekan saya Bakiatus Salamah. Di sini kami akan membahas tentang konten e-learning. Yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai pengertian e-learning dan pengertian konten e-learning. Langsung saja kita mulai pada pembahasan yang pertama yaitu pembahasan tentang pengertian e-learning. Menurut Waller dan Wilson, tahun 2001, e-learning telah dimulai pada tahun 1970. Merupakan singkatan dari elektronik, sehingga sebenarnya e-learning bisa saja diartikan sebagai pembelajaran yang berbasis pada peralatan elektronik. Tetapi yang berkembang sekarang, setiap ada istilah yang diawali dengan huruf I itu dalam bahasa Indonesianya huruf E selalu dikaitkan dengan internet. E-learning adalah istilah yang menggambarkan pembelajaran yang dilakukan menggunakan komputer. E-learning juga biasanya terkoneksi dengan jaringan dan memberikan kita kesempatan untuk belajar hampir setiap waktu dimanapun dan kapanpun. E-learning menyediakan seperangkat alat yang dapat memperkaya nilai belajar secara konvensional. Ada 3 hal yang penting sebagai persyaratan kegiatan belajar elektronik atau e-learning. Yang pertama, kegiatan pembelajaran dilakukan melalui pemanfaatan jaringan. Yang kedua, tersedianya dukungan layanan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh peserta belajar. Misalnya, external hard disk, flash disk, CD-ROM, dan bahan ajar yang lainnya. Dan yang ketiga, tersedianya dukungan layanan tutor yang dapat membantu peserta didik dalam belajar apabila mengalami kesulitan. Pada dasarnya, e-learning memiliki 2 tipe, yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus berarti pada waktu yang sama. Proses pembelajaran terjadi pada saat yang sama antara pendidik dengan pembelajar, dengan peserta didik. Hal ini memungkinkan interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik secara online. Kalau yang asinkronusnya yaitu berarti tidak pada waktu bersamaan. Peserta didiknya dapat mengambil waktu pembelajaran yang berbeda dengan pendidik. Asinkronus training ini populer dalam istilah e-learning karena peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran dimanapun dan kapanpun dan sesuai kemauan peserta didiknya. Kemudian kita beralih kepada pembahasan yang kedua yaitu tentang konten e-learning. Konten e-learning yaitu konten dan bahan ajar yang ada pada e-learning system. E-learning system itu learning management system. Konten dan bahan ajar ini bisa berbentuk multimedia based content atau konten berbentuk multimedia interaktif atau juga text based content, yaitu konten berbentuk teks seperti pada buku pelajaran biasa. Menurut Sutana, konten e-learning ini biasa disimpan dalam LMS atau Learning Management System sehingga dapat diakses oleh siswa kapanpun dan dimanapun. Kemudian ada 3 fungsi e-learning terhadap kegiatan pembelajaran di dalam kelas atau classroom instructions. Menurut Sihaan, yaitu ada suplemen atau tambahan. Suplemen ini yaitu apabila siswa mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran elektronik atau tidak. Dalam hal ini tidak ada kewajiban bagi siswa untuk mengakses materi pembelajaran elektronik. Yang kedua, ada komplement. Sebagai komplement, pembelajaran elektronik ini diprogramkan untuk melengkapi materi pengayaan atau remedial. Yang sebagai pengayaan ini apabila siswa dapat dengan cepat menguasai atau memahami materi pelajaran yang disampaikan pada saat tatap muka. Tujuannya agar semakin memantapkan tingkat penguasaannya terhadap materi tersebut. Kemudian yang untuk remedial itu apabila siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi, pembelajaran elektronik ini memang khusus dirancang untuk mereka yang mengalami remedial. Jadi biasa remedialnya mungkin soal-soalnya akan
upload ke dalam e-learning tersebut. Tujuannya agar siswa semakin mudah memahami materi pelajaran yang disajikan di dalam e-learning itu. Yang ketiga ada substansi. Substansi itu yaitu apabila e-learning dilakukan sebagai pengganti kegiatan belajar. Oh ya, substansi ini adalah pengganti, artinya pengganti. Apabila e-learning dilakukan sebagai pengganti kegiatan belajar mengajar, misalnya dengan menggunakan model-model kegiatan pembelajaran, komponen penting yang ada di dalam sistem e-learning itu adalah konten-konten e-learningnya. Nah, konten-konten e-learning ini adalah pembelajaran yang terdapat di dalam sistem learning management system. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Bakiyatus Salamah. Selanjutnya kita akan membahas apa sih manfaat, kelebihan, dan kekurangan e-learning. Yang pertama kita akan bahas manfaatnya dulu. Nah, apa sih manfaatnya e-learning itu? Yang pertama diantaranya fleksibel. Nah, antara waktu, terus tempat itu fleksibel. Entah malam, sore, siang, pagi, dan waktunya itu dimanapun dan kapanpun. Entah di mobil, entah di perjalanan, entah di rumah, itu bisa mengakses. Yang penting bisa terhubung ke internet, dan di situ kita bisa belajar. Yang kedua yaitu kita bisa belajar mandiri. Kita bisa mandiri untuk mencari materi sesuatu mata pelajaran yang terkait tema tersebut. Kita bisa mencari sendiri di Google. Dan bisa di waktu kapanpun dan dimanapun, yang penting bisa terhubung ke jaringan internet. Dan yang ketiga yaitu efisiensi biayanya. Nah, dari administrasi, akomodasi, terus transportasi, itu efisiensi biaya. Selanjutnya adalah kelebihan e-learning. Sebenarnya kelebihan dan manfaat itu sama saja. Nah, saya akan menjelaskan satu lagi. Kan yang pertama itu fleksibel, yang kedua itu hemat biaya, yang ketiga itu kita bisa mandiri, dan yang keempat itu bisa diakses dengan mudah. Pengen pakai HP, pakai laptop, yang terpenting masih terhubung oleh internet, ya, harus terhubung dari internet. Selanjutnya yaitu kekurangan e-learning. Apa saja sih yang kekurangan e-learning itu? Yang pertama itu bergantungan dengan internet, dengan koneksi internet. Jadi kasihan yang daerah pegunungan itu susah sinyal gitu ya. Terus yang kedua yaitu tidak semua di internet itu untuk kayak tontonan yang bagus. Intinya itu harus bimbingan sama guru, harus ada bimbingan, entah orang tua, entah kakak, entah guru, harus dibimbing anaknya. Kalau anak didiknya lagi melakukan akses internet, karena tidak semua di internet itu positif ya. Terus yang ketiga yaitu interaksi anak sama guru itu berkurang. Jadi anak didik sama guru itu interaksinya kurang karena online. Nah, cukup sekian dari kami tentang content learning. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.